Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uni Asmini dari Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum kelas K semester 2. Adapun di sini saya ingin memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Sistem Lembaga Keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu materi pengaturan dan pengawasan perbankan. Di sini sebelumnya udah ada yang tahu belum sih apa tuh pengaturan dan pengawasan perbankan? Terus ada yang tahu nggak sih tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan itu? Baik, pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalisasikan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun secara individu dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. Terus, apa sih edukasi dan perlindungan konsumen yang didapat? Baik, di sini saya akan menjelaskannya secara singkat. Dalam melaksanakan perlindungan konsumen atau masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen atau masyarakat, yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik produk atau layanan sektor jasa keuangan yang tercermin dalam pasal 28 Undang-Undang OJK dalam rangka implementasi amanat undang-undang tersebut. OJK juga berkolaborasi dengan stakeholders mencanangkan strategi nasional literasi keuangan atau yang disingkat dengan SNLK yang mempunyai 3 pilar kerangka dasar, yaitu yang pertama, edukasi kampanye nasional literasi. Yang kedua, penguatan infrastruktur literasi keuangan. Dan yang ketiga yaitu pengembangan produk dan layanan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu materi kedua tentang manajemen bank umum. Apa sih bank umum itu? Baik, bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh bank umum yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa biro, deposit berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Selanjutnya, memberikan kredit, menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan perintah dari nasabahnya. Selain itu, bank umum dapat pula melakukan kegiatan dalam faktur asing dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, serta dapat melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga krilik penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui kegiatan penyertaan modal sementara. Untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun. Terus, apa sih fungsi dan usaha bank umum? Baik, fungsi pokok bank umum yaitu menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui penyaluran kredit, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dan investasi. Yang ketiga yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya pada masyarakat. Selanjutnya, kegiatan bank umum itu terdapat pada pasal 6 dan 7 perbankan, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, memberikan kredit atau pembiayaan, menerbitkan surat pengakuan hutang, membeli, menjual, dan menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas permintaan nasabah.
Itu materi ketiga tentang Bank Perkreditan Rakyat. Terus ada nih pertanyaan dari salah satu teman. Dia bertanya, mengapa sih bank umum masih kalah dengan Bank Perkreditan Rakyat dalam bentuk golongan ekonomi kecil? Jawabannya adalah Bank Perkreditan Rakyat memiliki segmen pasar khusus yang sulit untuk dimasuki oleh bank umum. Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki peluang yang harus dipertahankan karena Bank Perkreditan Rakyat mempunyai langkah ekstra. Bank Perkreditan Rakyat juga memiliki prinsip yang mencakup misi, saran, segmen pasar, organisasi, prosedur pembelian, kredit, resiko, dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa saja sih usaha-usaha yang boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dan apa saja sih usaha yang tidak dapat atau tidak boleh dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat? Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat yaitu usaha yang meliputi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan Bank Perkreditan Rakyat itu diperoleh dari Spitz Effect atau edan pendapatan bunga. Selanjutnya, adapun usaha-usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposit berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah, menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposit berjangka, sertifikat deposit, dan tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Apalagi ketika BPR mengalami over liquidity atau kelebihan likuiditas. Selanjutnya, usaha yang tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat adalah ada beberapa jenis usaha seperti yang dilakukan bank umum tetapi tidak boleh dilakukan Bank Perkreditan Rakyat, yaitu seperti menerima simpanan berupa giro, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan konkret terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, melakukan usaha perasuransian, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Selanjutnya yaitu materi terakhir atau materi keempat tentang bank syariah. Ada nih kawan saya yang bertanya, bagaimana seharusnya bank syariah dalam menyelesaikan masalah hutang yang tidak sanggup dibayar oleh debitur? Seandainya debitur tidak mempunyai apa-apa, bukankah ada hadis yang berisi, jika kamu memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain dan orang tersebut tidak mampu mengembalikan, maka kita mempunyai kegiatan untuk membantunya dan balasan dari Allah adalah sebaik-baiknya balasan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berkomitmen terhadap akad yang sudah disepakati bersama. Apapun kondisi yang dihadapi, kita harus berusaha memenuhi komitmen tersebut. Kedua, dalam praktek perbankan syariah, sesuai dengan aturan Bank Indonesia, ada beberapa tahap yang harus dilakukan ketika menghadapi pembiayaan masalah. Biasanya pada tunggakan pertama, pihak bank akan menelpon. Pada tunggakan kedua, pihak bank akan memanggil nasabah yang bersangkutan. Jika ternyata pembiayaan tersebut masih bermasalah, maka akan masuk dalam kategori kolektabilitas 2. Dan biasanya pihak bank menawarkan reschedule utang. Jika masih tidak lancar juga, maka pada tahap kolektabilitas 4, bank menawarkan eksekusi jaminan nasabah. Jika ternyata jaminannya tidak laku, maka bank dapat mengenakan write off atau hapus buku
atau bahkan hapus tagihan, di mana nasabah maupun ahli warisnya tidak lagi terkena kewajiban utangnya. Tetapi yang harus diperhatikan yaitu uang yang digunakan bank syariah pada dasarnya adalah uang milik nasabah penabung atau DPK, sehingga secara moral dan aturan pihak bank syariah juga harus mempertanggungjawabkannya. Namun demikian, pihak bank syariah dilarang keras untuk menggunakan cara-cara yang kasar dan tidak sesuai dengan akhlak Islami di dalam menagih utang tersebut, yaitu berkaitan dengan meringankan dan menghapuskan beban utang. Itu adalah firman Allah dalam Al-Quran. Untuk memahaminya, ada baiknya kita merujuk pada hadis riwayat Ibnu Sirin, di mana pada saat itu terjadi perselisihan antara dua orang yang kemudian ditengahi oleh sahabat yang bernama Syuraiyah radhiyallahu anhu. Mereka berselisih soal utang yang tidak dapat dibayar. Syuraiyah radhiyallahu anhu memerintahkan orang yang berhutang tersebut untuk ditahan. Tetapi sahabat lain ada yang membela dan mengatakan bahwa orang yang berhutang tersebut dalam keadaan susah. Namun Syuraiyah radhiyallahu anhu menjawab ayat itu terkait dengan hutang berbasis riba, sementara dalam ayat lain Allah juga memerintahkan kita untuk memenuhi amanah. Hal ini hak orang lain yang memberi hutang, akan tetapi jika orang yang memberi hutang itu mengikhlaskan, maka itu lebih baik baginya. Hikmah yang dapat kita ambil adalah bahwa jika namanya hutang itu adalah pilihan yang terakhir, dan jika opsi-opsi lain tidak memungkinkan, ketika kita harus berhutang maka harus sesuai kemampuan kita. Dan kita juga harus memiliki niat untuk mengembalikannya. Insya Allah, Allah akan memudahkan jalan kita. Selanjutnya, jika tidak ada niat melunasi, maka pasti tidak akan terlunasi. Jangan sampai kita terkena penyakit gola batiniyah, yaitu terlilit utang dan tidak ada kesanggupan untuk membayarnya, karena hutang yang tidak terlunasi akan menghalangi seseorang menuju surga. Selanjutnya, adapun bagi pihak pemberi utang, jika memang orang yang berhutang sudah tidak mampu lagi melunasi hutangnya karena sebab-sebab di luar kemampuannya dan bukan karena penyimpangan yang dilakukan, maka menyedekahkan hutang tersebut jauh lebih baik dan lebih utama. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.